Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan jemaat Efrata yang dikasih diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam renungan yang singkat pada malam hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Allah, mari tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa untuk firman Allah. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, terima kasih kesempatan yang indah malam hari ini. Kau mempertemukan lagi kami dalam ibadah renungan yang singkat. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan berkarya, Tuhan menyatakan kuasa-Mu kepada kami pada malam hari ini. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, kehendak-Mu bagi kami semua. Urapilah hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Allah saya ambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-37. Saya baca ayatnya yang ke-25 saja. Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Dan inilah ungkapan seorang Daud. Nampaknya Daud ini adalah seorang pengamat yang baik, mengamati proses kehidupan orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang takut Tuhan, menjadi perhatian khusus yang dilakukan oleh Daud. Ya. Jadi Daud ini mengamati perjalanan kehidupan orang yang beriman, orang yang takut Tuhan. Ya. Dari sejak masa mudanya sampai masa tuanya, Daud melakukan itu, mengamati perjalanan kehidupan orang percaya. Dan ungkapan Daud ini tersirat di dalamnya, ya, terindikasi bahwa betapa luar biasanya penyertaan Tuhan bagi kehidupan manusia. Dalam segala masa, Tuhan selalu hadir dalam setiap proses kehidupan manusia, khususnya orang yang percaya, yang takut kepada Tuhan, orang yang saleh, yang menjunjung tinggi nilai-nilai firman Allah. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Ya. Dan ini ungkapan Daud, saudara yang dikasihi Tuhan. Betapa kagumnya Daud melihat karya-karya Tuhan yang dilakukan terhadap orang yang percaya, khususnya orang yang benar, yang hidup dalam kebenaran, yang sudah dibenarkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang benar. Dia selalu hadir dalam setiap ruang kehidupan manusia. Allah selalu hadir dalam setiap proses perjalanan kehidupan orang beriman. Sekalipun memang kenyataannya kita diperhadapkan dengan banyak kesulitan hidup, banyak kesukaran hidup, banyak penderitaan, banyak godaan, banyak tekanan. Ya. Tapi kita harus yakin sesuai dengan pengakuan Daud, bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan pada saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam pengertiannya bahwa kita tidak sendirian menjalani hidup ini. Dikala kita memposisikan diri sebagai orang yang benar, bahkan sudah dibenarkan oleh Allah sendiri melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bahwa ada perlakuan yang berbeda terhadap orang benar. Antara orang benar dengan orang fasik ada perlakuan yang berbeda. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan di sana, ya, lengan orang fasik dipatahkan, tapi Tuhan yang menopang orang yang benar. Ini sangat jelas. Ya. Orang benar adalah orang yang hidup di dalam firman Allah, orang yang takut akan Tuhan. Orang benar adalah orang yang saleh. Orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, itu adalah orang benar. Jadi ada perlakuan berbeda. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Bahkan di ayatnya yang ke-19 dikatakan di sana, kita naik sebentar. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, ya. Dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Luar biasa pemeliharaan Tuhan, perhatian Tuhan kepada orang yang benar. Ya, sangat spesial Allah memperlakukan orang yang benar. Maka kita berbangga sebagai orang yang sudah dibenarkan. Ya, bahwa Allah memperlakukan kita sedemikian rupa. Ya, Allah menopang kita, Allah peduli, Allah perhatian, Allah menyertai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ini perlakuan Tuhan terhadap orang yang dibenarkan, orang yang hidup di dalam kebenaran. Ya. Tuhan hadir dalam setiap masa kehidupan kita. Ya. Kalau kita sejak muda mengenal Tuhan sampai kita tua, konsisten terhadap pengenalan itu, maka kita akan melihat dalam setiap proses hidup kita, hari-hari hidup kita, ada penyertaan Tuhan, ada keterlibatan Tuhan, ada intervensi Tuhan di dalamnya. Ya, sesungguhnya hidup kita itu sangat luar biasa. Seharusnya tidak ada alasan untuk kita takut menjalani hidup ini. Tidak ada alasan untuk kita ragu menjalani hidup ini. Tidak ada alasan untuk kita khawatir menjalani hidup ini. Kenapa saudara yang dikasihi? Karena ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Dan kalau Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menopang. Kan seperti itu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah, ini luar biasa pemeliharaan Tuhan terhadap kita. Dan kita harus bangga menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang dibenarkan. Seharusnya kita bangga. Karena orang yang sudah dibenarkan dan hidup di dalam kebenaran, berbeda perlakuan Tuhan terhadap kita dengan orang yang fasik. Kan lagi dalam ayat yang ke-17 mengatakan, lengan orang fasik dipatahkan. Ya, saudaraku. Tapi Tuhan menopang orang yang benar. Ya, kita tidak mudah kalah menjalani hidup. Memang hidup ini selalu ada tekanan, selalu ada masalah, kesukaran, kesulitan hidup. Tapi apalah kesukaran hidup yang kita alami itu kalau Tuhan yang menyertai kita. Saya yakin dan percaya kita mampu menjalani, melewati semua yang kita hadapi. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sesuai dengan pengakuan Rasul Paulus dalam kitab Roma, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Kita tidak perlu takut menjalani kehidupan ini saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-19 saya ulangi lagi, mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Jadi Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Justru Tuhan memuliakan hidup kita itu. Karena kita hidup di dalam kebenaran. Yang kedua di sana dikatakan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Luar biasa ini. Nah, di tengah situasi yang seperti ini, sulitnya kita menjalani hidup. Ya, semua orang diperhadapkan dengan situasi yang sama, kondisi yang sama, keadaan yang sama, yaitu pandemi corona hari ini. Di mana-mana orang berkeluh kesah betapa beratnya hidup, betapa sulitnya hidup, betapa sukarnya hidup. Dan itu yang kita rasakan hari ini. Tapi mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Bukankah Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup kita? Dia selalu hadir dalam setiap ruang kehidupan kita, dalam setiap masa kehidupan kita. Tuhan ada. Oleh sebab itu Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Yang kedua di sana dikatakan oleh Daud, saudara yang dikasihi Tuhan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah, ini kan sebuah jaminan yang sangat luar biasa yang harus kita terima dari Tuhan. Ya,
bagi orang yang percaya, yang hidup di dalam firman Tuhan, ada jaminan pemeliharaan Tuhan, jaminan kecukupan. Ya, Rasul Paulus pernah berkata, Allahku ya akan mencukupi segala yang menjadi kebutuhanku. Nah, itu pengakuan Rasul Paulus. Dan itu dikatakan oleh Daud. Daud tokoh perjanjian lama. Tapi dia menyoroti kehidupan orang yang percaya, orang yang benar, ya, orang yang sudah dibenarkan. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, jangan ragu menjalani hidup. Ya, saudaraku yang jangan takut menjalani hidup. Ya, kalipun hari-hari yang kita lewati sulit dan semakin sukar, eskalasi frekuensi penderitaan, kesukaran hidup akan makin meningkat. Karena itu perkataan firman Allah, bahwa pada hari-hari yang terakhir akan terjadi masa yang sukar. Masa yang sukar itu adalah masa yang rawan, masa yang berbahaya, masa yang sulit. Tapi bagi kita orang yang percaya, ada jaminan perlindungan, ada jaminan untuk kita menjadi kuat, ada jaminan untuk kita dihibur, ada jaminan untuk kita dipelihara oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada kesempatan malam hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami diperdengarkan lagi suara hati Tuhan terhadap kami malam hari ini, untuk meneguhkan hati pikiran kami, supaya kami tidak goyah dalam menjalani hidup, bahwa kami harus meyakini bahwa kami tidak sendirian menjalani hidup ini. Kalipun memang kami diperhadapkan dengan banyak tekanan, penderitaan, kesukaran, kesulitan hidup, godaan, tantangan, tapi kami percaya Allah sanggup memelihara kami, Allah sanggup meluputkan kami, Allah sanggup menopang kami. Itulah perhatian Tuhan kepada kami. Perhatian Tuhan juga terhadap bangsa kami, negara kami, kota kami Yogyakarta, para pemimpin kami. Tuhan yang memberkati mereka semua, sehingga semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Diberkatilah sidang jemaat Efrata yang mendengar firman Allah. Mari Engkau tumpangkan tangan-Mu atas mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang susah Tuhan beri penghiburan. Alami jalan tertutup Tuhan bukakan bagi mereka. Berkatilah gereja ini Tuhan, berkati pekerjaan-Mu, berkati gembala sidang di tempat ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, gembala kami yang baik. Haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.